Oke teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai penyelesaian bagaimana sih menyelesaikan materi konsep dasar daripada mekanika kuantum. Di sini saya akan menjelaskan ada 10 soal di mana berkaitan tentang mekanika kuantum. Langsung saja. Di sini ada pertanyaan di mana kita disuruh mencari panjang gelombang de Broglie, di mana kita mengetahui bahwa elektron pada suatu yang kita amati itu mempunyai suatu energi kinetik sebesar 1000 electrovolts. Selanjutnya kita disuruh mencari perbandingan hasil panjang gelombang daripada suatu X-ray, di mana X-ray ini dengan suatu energi kinetik 1000 electrovolt mempunyai suatu energi yang sama. Kita disuruh mencari suatu panjang gelombang mereka. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah mencari suatu energi kinetik. Kita harus mencari dulu energi kinetik. Ya, kita harus tahu bahwa energi kinetik dalam suatu mekanika kuantum didefinisikan sebagai T adalah P kuadrat dibagi dengan 2M. Nah, sebelumnya kita harus tahu bahwa dikatakan bahwa elektron ini mempunyai 1000 electrovolt. Jadi kita akan definisikan bahwa energi kinetik ini adalah 1000 electrovolt. 1000 electrovolt ini kalau misalkan kita ubah ke dalam joule energinya, maka kita akan, ini kan sebenarnya kita kalikan harus 1,6 kali 10 pangkat berapa ya. Jadi kalau misalnya 1000 ini kita kalikan dengan electrovolt, nanti kita akan mendapatkan sebesar 1,6 dikali 10 pangkat minus 16 joule. Ya, dimana energi kinetik ini kita ubah ke dalam bentuk joule. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dengan panjang gelombangnya, di mana panjang gelombang de Broglie dirumuskan sebagai ini. Lambda adalah konstanta Planck dibagi dengan momentum. Di sini kita harus tahu bahwa momentum itu didefinisikan sebagai 2 dikali suatu massa partikel dikalikan dengan energi kinetiknya. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa lambda adalah konstanta Planck, di mana konstanta Planck didefinisi sebagai 6,6 dikali 10 pangkat minus 34 joule second. Kita bagi dengan P. P-nya adalah 2. Kita kali dengan masanya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 dikalikan lagi dengan energinya yaitu 1,6 dikali 10 pangkat minus 16 joule. Inilah kita hitunglah lambda ini dengan suatu kalkulasi ini, dimana kalau misalkan kita hitung kalkulasi ini, maka akan mendapatkan hasil sekitar 0,36 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Nah, ini masih terlalu jauh dengan meter perbandingan. Jadi kita akan ubah atau mengkonversikan ke dalam bentuk satuan Armstrong. Kalau misalnya kita ubah ke dalam satuan Armstrong, maka akan kita definisikan sebagai 39 Armstrong. Karena 1 meter itu sebanding dengan 1 Armstrong. Oke, itu adalah penjelasan kita. Nah, kita sudah mencari energi kinetik daripada suatu panjang gelombang dari de Broglie yang mempunyai 1000 electrovolt. Energi kinetik di mana panjang gelombang ini itu adalah 0,39. Selanjutnya kita mencari energi pada X-ray, di mana X-ray dikatakan mempunyai energi yang sama dengan suatu hal yang kita bandingkan di sini, yaitu adalah 1000 electrovolt. Kita bandingkan pada X-ray. Kalau misalnya untuk X-ray itu kita definisikan sebagai ini. Seperti persamaan ini, kita mencari nilai gelombang di kita mau mencari nilai energi itu adalah Hc per lambda. Ya, Hc per lambda. Nah, jadi kalau kita mau mencari nilai lambda, maka energi dikali C kita bagi dengan, atau gini, kalau kita mau mencari nilai lambda, maka lambda adalah Hc kita bagi dengan energinya, dimana energinya sama. Kita definisikan bahwa energi kinetiknya itu untuk yang elektron yang kita cari pada perbandingan pertama adalah sebagai ini. Jadi kita akan bisa substitusikan kembali. H itu kan konstanta Planck, jadi 6,6 juga, 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 joule second dikali dengan kecepatan cahaya 300 juta meter per detik
kali 10 pangkat 6 meter per sekon. Kita bagi dengan energinya, itu sebanding dengan ini, kita substitusikan jadi 1,6 kali 10 pangkat minus 16 Joule. Ini kalau misalnya kita kalkulasikan, maka nanti kita akan dapatkan hasil sekitar 12,42 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kalau misalnya kita ubah ke meter seperti tadi, dimana meter akan sebanding dengan 10 pangkat minus 10 daripada Armstrong, akan menjadi 1 nanti 1 Armstrong, maka kita akan definisikan bahwa ini adalah 12,42 Armstrong. Ya. Nah, karena ditanya di sini adalah perbandingan, jadi kita mencari perbandingan dari suatu energi elektron X-ray. Jadi kita akan definisikan panjang gelombang daripada X-ray, panjang gelombang X-ray dibandingkan dengan panjang gelombang de Broglie, di mana de Broglie adalah ini, mana tadi ini, dan untuk X-ray adalah ini, kita bandingkan, yaitu sekitar 12,42 Armstrong. Kita bandingkan dengan 0,39 Armstrong. Ini kalau kita bagi, itu akan mendapatkan hasil sekitar 31,85, karena kita habis satuannya, jadi 31,85. Jadi perbandingannya adalah 31,5, perbandingannya daripada suatu panjang gelombang de Broglie dan panjang gelombang daripada X-ray. Oke, begitu. Selanjutnya untuk nomor 2. Untuk nomor 2, kita disuruh mencari panjang gelombang de Broglie yang dimana mempunyai suatu potensial percepatan yang berbeda, dimana potensial percepatan yang berbeda itu dimana untuk kejadian pertama adalah 100 volt dan kejadian kedua adalah 200 volt. Di sini kita mencari suatu panjang gelombangnya, ya, panjang gelombang pada 100 volt untuk yang pertama, terus yang kedua adalah panjang gelombang pada 200 volt. Selanjutnya, artinya hal yang pertama kita mau mencari dulu hal panjang gelombang pada saat panjang gelombang de Broglie 100 volt. Nah, jadi ada suatu persamaan energi elektron itu didefinisikan sebagai P kuadrat dibagi 2M, atau energi itu adalah P kuadrat kita bagi dengan 2 kali massa apa? Partikel. Di sini dikatakan dia mempunyai 100 volt. Jadi kita akan definisikan 100 elektrovolt itu akan sebanding dengan P kuadrat kita bagi dengan 2M. Selanjutnya kita apakan? Kita kalikan saja, ya. Jadi nanti kita akan definisikan bahwa 100 elektrovolt akan sama dengan kita kan 100 elektrovolt kalau misalnya kita kali dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 Joule elektrovolt, ini akan sebanding dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 17 Joule, ya, dengan persamaan tadi. Selanjutnya kalau kita mau mencari nilai momentumnya, kita akan dapatkan 9,1 kali 10 pangkat minus 13 kg. Kita kalikan dengan energinya, 1,6 kali 10 pangkat minus 17 Joule pangkat setengah. Ini kalau misalnya kita kalikan, maka kita akan dapatkan hasil sekitar 5,396 kali 10 pangkat minus 24 kg meter per sekon. Kita udah dapat nilai momentum nih dari persamaan energi ini, dimana energi pada 100 volt. Karena kita mencari panjang gelombang, maka panjang gelombang adalah, ada definisi panjang gelombang daripada ini, yaitu adalah H per momentum, dimana konstanta paling terletapkan, maka 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule sekon
kita bagi dengan momentumnya, itu sekitar 5,396 kali 10 pangkat minus 24 kg meter per second. Atau kita akan mendapatkan hasil sekitar 1,228 kali 10 pangkat minus 10 meter. Kalau misalnya kita ubah atau mengkonvert ke meter, ke Armstrong, kita akan mendapatkan 1,128 Armstrong. Nah, jadi kita akan mendapatkan bahwa untuk panjang gelombang de Broglie pada 100 volt adalah 1,128 Armstrong, itu konsepnya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan untuk pertanyaan yang 2.1. Selanjutnya kita bahas tentang 2.2, di mana pada saat energinya 200 volt. Jadi kita akan bandingkan. Nah, di sini menggunakan persamaan sama, yaitu energi adalah momentum kuadrat kita bagi dengan 2 kali masanya. Atau kita akan definisikan bahwa akan didapatkan hasil sekitar 3,2 kali 10 pangkat minus 17. 3,2 kali 10 pangkat minus 17 Joule. Ya. Oke, selanjutnya kita akan mencari momentumnya. Momentum adalah akar dari apa? Karena tadi ini aja lah. E adalah P kuadrat per 2M, atau ini kita kalikan ke sini, E2M. Jadi 2M, atau ini P adalah akar E dikali 2M. Energi sudah kita dapatkan 3,2 kali 10 pangkat minus Joule ini, karena kita konversikan dengan 1,6 kali 2 kan 3,2 ya, karena ini kan 200 volt. Kalau kita kali dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19, jadi kita dapatkan seperti itu. Jadi kita substitusikan energinya ke sini dan 2M ini. Jadi akar energi berapa? Kita akan dapatkan sebesar 2 dikali 9,1, 2 kali 9,1 kali 10 pangkat berapa? 10 pangkat minus 31 ya, minus 31 ya. Kita kalikan dengan 3,2 kali 10 pangkat minus 17, yaitu energi. Nah, setelah kita udah mencari ini, tentu kita udah mendapatkan aja, tinggal kalkulasi aja dimana nanti untuk momentumnya kita akan dapatkan hasil sebesar 7,632 kali 10 pangkat minus berapa? 24 ya, 24 meter per second. Jadi untuk momentum yang pada saat 200 volt itu sekitar 7,6. Kita bandingkan. Nah, untuk momentum yang kedua itu 7,6, sedangkan momentum yang ke satu itu 5,3. Ya, jadi masih panjangan pada saat yang momentumnya pada saat volt itu lebih besar daripada volt yang lebih kecil, itu 100 volt. Nah, jadi sini kita bisa melihat dulu. Oke, sebelum kita menyimpulkan, tentu kita harus cari dulu untuk keseluruhan. Nah, sekarang kita mencari panjang gelombang pada saat dia mempunyai energi 200 volt, dimana untuk lambda seperti tadi adalah H per P, dimana H adalah 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, dan momentum adalah 7,632 kali 10 pangkat minus 24 kg per meter second. 10 kg meter per second, ini di atas nih. Nah, kita tinggalkan dapatkan hasil sekitar berapa nih kalau kita bagi, sekitar 0,8 ya, 0,868 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi kita akan dapatkan hasil sebesar 0,868 Armstrong. Oke, sekarang kita dapat bisa menyimpulkan bahwa panjang gelombang untuk yang mempunyai suatu potensial lebih tinggi itu mempunyai suatu panjang gelombang lebih tinggi pula, ya. Dimana untuk panjang gelombang yang 200 volt itu ada 0,868 Armstrong, sedangkan untuk 100 volt adalah berapa tuh? 1,228 Armstrong. Oke. Nah, next.
Nah, ini lebih rada panjang ini karena dia menyangkut tentang relativistik. Di sini kita cover minimum relativistik. Di sini pertanyaannya adalah the electron scattering experiment. Jadi ada eksperimen daripada elektron di mana mempunyai suatu panjang panjangnya itu sekitar 2 kali 10 pangkat minus 15 meter. Di mana ini merupakan suatu panjang daripada radius nukleus. Ini merupakan suatu estimasi daripada energi elektron yang dapat digunakan daripada eksperimen. Kita menggunakan eksperimen relativistik. Nah, apa yang ditanyakan? Nah, di sini yang ditanyakan itu adalah energinya. Berapa energinya ini? Ya, jika dia panjang gelombang untuk radius ini, panjang radius nukleus ini adalah sebagai berikut. Nah, jadi kita membandingkan dulu bahwa untuk energi itu didefinisikan sebagai ini. Maaf, ada kendala. Sorry. Oke. Sorry, ada kendala. Kita perbesar lagi. Nah, untuk energi itu definisikan, kita ganti warna hitam lah ya, biar enak. T untuk relativistik itu didefinisikan bahwa energi kita kurangi dengan massa kekalnya itu M0 kuadrat dikali C square. Oke? Sehingga kita tahu bahwa energi dalam relativistik itu didefinisikan sebagai akar C square kita kali dengan momentum square ditambah dengan massa awal kuadrat dikali dengan C pangkat 4. Kita kurangi, ini kan kita otomatis kita kurangi ya. Kurangi dengan M0 kuadrat dikali C kuadrat, ini adalah T. Nah, selanjutnya kita akan mendapatkan, atau kita bisa buat lah untuk bisa apakah yang kuadrat ini kita buat kuadrat, atau agar pangkat akarnya ini hilang kita kuadratkan kedua ruas. Jadi nanti kita akan dapatkan C square B kuadrat tambah M0 kuadrat C pangkat 4 dikurangi M0 kuadrat C kuadrat adalah T kuadrat. Yang kuadrat kita samakan atau kita pindah ruas ke sini. Jadi C kuadrat P kuadrat tambah 0 kuadrat C pangkat 4 adalah T kuadrat, kita tambah dengan M0 kuadrat C kuadrat, atau T tambah M0 C kuadrat dikuadratkan, ini kita akan kuadrat nih, C kuadrat P kuadrat tambah M0 kuadrat C pangkat 4. Selanjutnya kita mau mencari nilai apa untuk momentum. Kita mau mencari C kuadrat dan P kuadratnya aja ya. Untuk ini aja nanti kita dapatkan C kuadrat P kuadrat itu pasti kan gini, T sebentar. Oke, kita lanjut. C kuadrat dikali P kuadrat adalah kan T tambah M0
Ya, C square dikali P square, maaf, T ini kita ganti warna hitam lah ya. Kita ganti warna hitam, T tambah M0 C square dikuadratkan. Ini kita pindah ruas, kurangi M0 kuadrat C pangkat 4. Nah, nanti kita akan bisa buat seperti ini. C square P kuadrat. Nah, M0 C kuadrat ini kan sama nih. Kita bisa keluarkan nanti kan. Jadi kalau misalnya kita keluarkan jadi M0 kuadrat C pangkat 4. Kita kalikan dengan 1 ditambah T M0 C kuadrat dikurangi 1 ya. Oke, benar ya. Oke. Nah, ini karena kan ini C square P square, kita mau mencari momentum, kita bagi dengan P kuadrat, nanti kita bisa buat di sinilah jadinya ya. P square adalah M0 square C pangkat 4, kita kali dengan 1 tambah T M0 C square kuadrat kurangi 1, kita bagi dengan C square, atau Pi adalah akar M0 kuadrat C pangkat 4 1 tambah T kita bagi dengan M0 C kuadrat dikurangi 1, kita bagi dengan C kuadrat. Ini dia persamaannya. Oke, rada panjang. Nah, kita udah dapat momentum ini ya, momentum. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan persamaan panjang gelombang, tadi kan persamaan panjang gelombang kan didefinisikan sebagai apa? Bisa kita definisikan sebagai ini, apa namanya? Oke, bisa definisikan sebagai H square per lambda square adalah square. Kalau misalnya kita kuadratkan, kita substitusikan ini ke sini, ke momentum kuadrat, jadi H kuadrat per lambda kuadrat itu kita definisikan sebagai M0 square C square, kita kalikan dengan 1 tambah T kita bagi dengan M0 C square, ini kuadrat ya, kita kurangi 1. Oke, selanjutnya kita bisa poles lagi dikit ya, untuk bisa ini kita simpan aja dulu, ini kita nggak usah bentuk ya. Jadi 1 tambah T, sorry, 1 ditambah T kita bagi dengan M0 C square, ini kan kita kuadrat masih ya, kita kuadratkan adalah H square kita bagi dengan lambda square M0 square C square ditambah 1 ya. Oke, inilah persamaan terakhir agar kita bisa mensubstitusikan sehingga kita bisa mendapatkan nilai T nanti di sini. Jadi kita bisa, ntar ya, kita mau keluar dulu biar kita hapus ini, atau gini aja lah, kita hapus di sini aja lah. Oke, kita hapus aja di sini. Oke, kita buat di sini misalkan. Nah, ini kan H square. H square kita bagi dengan lambda square ditambah M0 square C pangkat 2 ditambah 1 ya. Ini kita substitusi. Ini mana untuk H? Itu sebesar 6,626 kali 10 pangkat minus 34 joule second dikuadratkan, kita bagi dengan 16 kali 10 pangkat minus 30 meter kuadrat
kita kali dengan 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kilogram kuadrat, kita kali dengan kecepatan cahaya kuadrat, 3 kali 10 pangkat 8 meter kuadrat, dimana ini harus kita jumlahkan dengan 1 seperti ini. Nah, selanjutnya kita proseslah, dimana nanti kalau misalnya kita solusikan ini, tinggal kalkulasi aja kan, kita akan dapatkan hasil sebesar 605 bentar, 3673 kali 10 pangkat 5. Nah, ini untuk apanya? Untuk nilai apa namanya? Nilai apa? Nilai mana? Ini 1 tambah T menurut sisi square. Nah, kita udah dapat ini. Selanjutnya kita bisa mendapatkan untuk T-nya, untuk bisa mendapatkan momentum akhir, dimana akan didapat definisi yaitu adalah 605,1 m² square. Nah, selanjutnya kita ganti warna merah, kita bisa mendapatkan bahwa tinggal solusikanlah massa partikel dan kecepatan cahaya. 605,1 kita kalikan dengan massa partikel 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg, kita kalikan lagi kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Selanjutnya kita akan mendapatkan hasil 496,12 dikali 10 pangkat minus 13 joule. Nah, ini kita akan ubah ke dalam bentuk mega electrovolt, dimana kita akan bagi dengan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 joule per electrovolt, sehingga kita akan mendapatkan sebesar 310 dikali 10 pangkat 6 electrovolt. Ini kalau kita konversikan lagi, maka 310 mega electrovolt. Nah, itu dia hasilnya. Ya, tinggal masukkan saja ini. Ya. Nah, sebenarnya harus kita perhatikan bahwa inilah kuncinya. Sorry, ini P adalah E kurang M² square. Nah, ini kan energi relativistik ya. Energi relativistik kan ini. Nah, selanjutnya kita pecah aja lah, kita uraikan, dimana kita tidak akan bisa tidak mengubah sistem ini. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam bentuk apa namanya ini P, dan kita mendapatkan hasil dengan mengkonversikan, dengan membagi untuk bisa mendapatkan ke mega electrovolt. Seperti itu aja. Next, nomor 4, kita disuruh menghitung perbandingan panjang gelombang de Broglie dari foton. Yang pertama, di mana mempunyai suatu energi kinetik yang sama, untuk yang pertama, dan yang kedua, jika energi kinetiknya itu adalah 1000 electrovolt dan energi kinetiknya itu adalah 100 electrovolt. Jadi kita membahas aja nomor 1 di sini. Kita harus tahu bahwa panjang gelombang dikatakan sama, dan ada persamaan untuk panjang gelombang didefinisikan sebagai H per akar 2m1t1. Nah, ini merupakan panjang gelombang daripada untuk kuantum ya. Nah, ini kita anggap bahwa ini lambda 1, kita anggap juga ini sebagai lambda 2 karena sebagai hal yang sama di sini, H per akar 2m2 dikali t2. Nah, karena bisa perbandingan, maka lambda 1 dibanding lambda 2 itu adalah H per akar 2m1t1, kita bagi dengan H per akar 2m2t2. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, maka ini kan bisa jadi H dikali akar 2m2t2, kita bagi dengan H akar 2m1t1. Lambda 1-nya, lambda 2. Oke? Atau kita akan bisa mendapatkan hasil bahwa untuk lambda elektron dan lambda proton itu bisa kita definisikan dengan memasukkan suatu nilai-nilai tadi, yaitu kalau kita ubah dengan electrovolt lagi,
1,6, nanti kita akan bisa mendapatkan hasil adalah akar 1836 massa elektrovolt dikali T. Ini nggak perlu kita ubah karena sama ya, dan ini massa elektrovolt dikali T. Nah ini kan sama coret. Jadi kita akan dapatkan akar 1836. Akar 1836 itu 42,85. Oke. Jadi untuk yang pertama, dimana kita mencari perbanding elektronnya jika dikatakan bahwa mempunyai energi kinetik yang sama. Tetapi di sini yang harus kita perhatikan bahwa panjang gelombang daripada Broglie dan perbandingan di situ adalah hal yang berbeda ya. Tapi di sini yang menyatakan yang sama itu adalah energi kinetiknya. Oke. Jadi karena kita mencari panjang gelombang elektron dan proton di situ. Next, kita membahas pada topik yang kedua, dimana membahas tentang dimana kini kita tahu bahwa energi kinetik di sini 1000 elektrovolt dan kinetik energi itu 100 elektrovolt. Nah selanjutnya kita melihat di sini kita buat dulu bahwa energi yang ke satu adalah 1000 elektrovolt, sedangkan energi yang kedua itu adalah 100 elektrovolt. Kalau misalnya kita buat dalam perbandingan tadi bahwa panjang gelombangnya itu berbeda, panjang gelombang misalnya kita panjang elektron dan panjang gelombang proton itu sebesar 18,36, kita kalikan dengan 100 seperti untuk 100 elektrovolt pada yang kedua untuk elektron, sedangkan yang 1000 itu adalah proton. Nah kita bisa lakukan suatu pencoretan di sini sehingga kita bisa mendapatkan sekitar hasil 13,55, di mana 13,55 ini adalah hasil daripada akar daripada 1836 dikali 10 atau 1000 itu 18.000 3.600. Oke. 18.360. Nah itu dia akar 18.360 sekitar 13,55. Akar 1800 itu sekitar 13,5. Jadi 2.4 itu sudah terjawab. Nah selanjutnya 2.5 ini menghubungkan dengan apa lagi nih? Kita mau buat dulu ya. Nah di sini proton digunakan untuk mencari informasi daripada suatu besaran atomic nuclei. Jika diameter daripada nuklei itu adalah 10⁻15 meter, berapa energi kinetik yang dimana proton mempunyai suatu percepatan? Nah, berapa energi kinetiknya dimana proton ini mempunyai suatu percepatan dengan menggunakan suatu ekspresi relativistik. Sekarang kita harus mengetahui bahwa proton mempunyai suatu kecepatan berpindah yang dimana harus kita gunakan untuk menginvestigasi nukleus di sini. Nah, jadi panjang gelombang daripada de Broglie kita harus bandingkan dengan suatu dimensi nuklir ini, karena pada saat panjang gelombang de Broglie dan dimensi daripada suatu nuklir di sini, karena perbandingannya dengan panjang gelombang de Broglie dan nuklir. Kita tahu juga bahwa diameter daripada suatu nuklir di sini diketahui bahwa 10⁻15 meter. Nah di sini yang menjadi acuan kita itu adalah suatu energinya, energi relativistik. Pasti kalau misalnya energi relativistik itu hubungan dengan momentum. Jadi kita harus cari dulu momentum relativistiknya. Momentum adalah M0C, kita kalikan dengan akar 1 ditambah T, kita bagi dengan M0 C square dikurangi 1. Kita harus tahu bahwa persamaan lambda adalah H per P. Dikatakan bahwa lambda di sini itu adalah 10⁻15. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil, atau bisa kita kuadratkan ini, nanti jadi H kuadrat kita bagi lambda kuadrat akan sama dengan persamaan daripada panjang gelombang, atau persamaan daripada momentum.
itu didefinisikan sebagai ini untuk momentum relativity kuadrat ya. M0 square dikali C square kita kalikan dengan 1 tambah T dibagi dengan M0 dikali C square kuadrat dikurangi 1. Selanjutnya kita bisa mensubstitusikan nilai lambda, nilai massa awal, massa Planck, konstanta Planck dan kecepatan cahaya untuk bisa mendapatkan nilai momentum. Jadi kita akan bisa mendapatkan bahwa hasil momentum relativistik itu adalah didefinisikan sebagai 9,8912 dikali 10 pangkat minus 11 Joule. Kalau misalnya kita bagi sehingga kita mendapatkan hasil mega electrovolts dibagi dengan 1,6, itu adalah 618 dikali 618,2 mega electrovolts. Sekarang kita mencari sini 2.6. Nah, di sini kita lihat bahwa estimasi daripada kecepatan neutron membutuhkan suatu studi difraksi neutron, difraksi daripada suatu struktur neutron. Jika ruang interatomik kristal mempunyai 2 Armstrong, dan juga untuk energi kinetik daripada neutron mempunyai suatu corresponding daripada kecepatan, dimana di sini kita tahu bahwa masanya adalah 1,67 pada massa neutron. Kita mencari kecepatan neutron ya, yang dimana kita disuruh mencari apa ya, apa sih namanya itu, energi. Nah, di sini kita harus tahu dulu lah nih bahwa untuk panjang de Broglie didefinisikan sebagai, karena di sini dikatakan 2 Armstrong, kita akan bawa lambdanya ada 2 kali 10 pangkat minus 10 meter kalau misalnya kita masuk ke meter. Terus kita tahu bahwa persamaan lambda itu adalah H per mv, dimana ini kan sebenarnya momentumnya, tapi kalau kita pecah karena di sini ada kecepatan, karena kita sedang mencari kecepatan, jadi kecepatan adalah H per m lambda. Jadi untuk kecepatan itu kita definisikan 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule second kita bagi dengan 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kg kita kalikan dengan 2 kali 10 pangkat minus 10 meter per second. Ini kalau misalnya kita bagi, kita lakukan satu kalkulasi, akan didapatkan hasil 1,978 dikali 10 pangkat 3 meter per second. Nah, ini adalah kecepatannya kalau misalnya kita lihat bandingkan dengan suatu panjang gelombang. Nah, kita tahu bahwa energi kinetik ini definisikan sebagai setengah mv square. Substitusikanlah, jadi setengah masanya berapa? 1,674 dikali 10 pangkat minus 27 kg kita kali dengan kecepatannya itu adalah berapa tadi? 1,978 kali 10 pangkat 3 meter per second kuadrat. Nah, ini kita kalkulasi lagi, kalau kita kalikan akan mendapatkan hasil 3,2765 kali 10 pangkat minus 21 Joule, atau 20. Kalau misalnya kita bagi dengan suatu elektrovolt, maka kita akan mendapatkan hasil 20,478 kali 10 pangkat minus 3 elektrovolt gitu. Oke. Nah, sekarang dari 7 ini kita disuruh mencari di sini kita tahu bahwa energi elektron merupakan suatu hasil studi daripada kita disuruh mengestimasikan energi daripada elektron yang dimana dibutuhkan pada suatu penelitian difraksi elektron, yang dimana struktur kristal anteratomik itu adalah 2 Armstrong. Nah, ini sebenarnya ada hubungan dengan 2.6 karena di sini kita mencari nama momentum energi kinetik. Oke, bukan momentum energi kinetik. Kita di sini harus tahu dulu bahwa panjang gelombang de Broglie di sini dikatakan ada 2 Armstrong ya, seperti dikatakan di sini. Kita harus hubungkan dengan energi kinetik, yaitu P kuadrat kita bagi dengan 2M. P ini adalah
H per lambda, kita tahu bahwa momentum adalah H per lambda, ini kuadrat, kita bagi dengan 2M. Selanjutnya kita akan dapatkan T adalah, tinggal masukkan aja hal-hal yang harus diketahui di sini, artinya H per lambda kuadrat, H kuadrat per lambda kuadrat kan 2M gini. Substitusikan nilai hal-hal yang harus diketahui di sini, dimana kuasa tapling adalah 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon kuadrat, kita bagi dengan lambda kuadrat 2 dikali masanya 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan panjang gelombangnya 2 kali 10 pangkat minus 10 meter kuadrat. Ini kalau misalnya kita hitung sekitar 60,24 kali 10 pangkat minus 19 Joule, atau kita bagi dengan 1,6 jadi 37,65 electrovolts gitu. Next. Nah, di sini dicari perbandingan di sini. What is the ratio of the kinetic energy of an electron to that of proton after the Broglie wavelength to equals? Nah, jadi kita mencari suatu perbandingan energi kinetik elektron, proton, dan de Broglie. Kita tahu di sini bahwa untuk M1 kita anggap sebagai suatu massa elektron, sedangkan V1 itu adalah suatu kecepatan elektron, sedangkan M2 itu adalah massa proton. Kita anggap juga bahwa untuk kecepatan 2 adalah kecepatan proton misalkan. Nah, di sini kita harus tahu dulu bahwa untuk panjang gelombang de Broglie didefinisikan sebagai H per M1 dikali V1, atau kan sama dengan H per M2 dikali V2. Nah, artinya ini akan mirip dengan suatu konsep momentum di mana satu F1 adalah M2 kali P2. Nah, kita memasukkan nilai V ini dengan hubungan energi kinetik. Jadi M1 adalah setengah M1 V1 kuadrat akan sama dengan M2 setengah M2 dikali V2 kuadrat. Sehingga kita akan bisa mendapatkan suatu perbandingan energi kinetik daripada proton dan elektron. Jadi energi kinetik daripada elektron dibandingkan dengan energi kinetik pada saat proton adalah M1 kita bagi dengan M2 kita bagi dengan M1, karena M2 di sini untuk proton, sedangkan M1 di sini adalah neutron karena berbanding terbalik. Nah, jadi kalau misalnya kita masukkan suatu massa proton dan elektron, itu adalah sekitar 1836. Nah, selanjutnya kita akan berhubungan dengan suatu perpindahan di sini. Di sini dikatakan bahwa elektron mempunyai suatu kecepatan 500 meter per sekon, di mana mempunyai suatu keakuratan 0,004%. Kita disuruh menghitung suatu kemungkinan yang dimana menjadikan suatu lokasi posisi daripada elektron. Oke, nah sekarang kita harus hubungkan dengan momentum di sini. Momentum. Nah, untuk momentum di sini didefinisikan sebagai massa dikali kecepatan. Nah, massa daripada suatu partikel di sini dikatakan sebesar 9,11 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Kita kalikan dengan kecepatannya 500. Jadi 500 meter per sekon. Karena merupakan mencari momentum di sini. Nah, jadi terus ini kita udah dapat dulu nih. Kita sudah anggaplah sebagai kalkulasi dulu, sudah kita kalkulasi. Nah, selanjutnya kita mencari di sini bahwa ada keakurasi momentum, perbandingan lah dengan momentum itu didefinisikan 0,04%, kan seperti dikatakan sini, artinya delta P per P adalah kalau kita kalikan secara persentase itu sebesar 0,004. Jadi kalau kita mencari nilai delta P adalah 0,004 kita kalikan dengan momentum, ya, kita bagi dengan 100. Jadi delta P nya itu kita akan dapatkan sebesar 182 kali, atau kita substitusikan dulu ya.
delta P adalah 0,004, kita lihat momentumnya. Momentum tadi kan ini sebesar ini ya, kalau kita dapatkan itu sebesar 500. Oke, kan P itu kan massa kali kecepatan, atau 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kg kita kalikan dengan 500, kita bagi dengan 100. Ini itu coret artinya 0,04 kali 9,11 kali 10 pangkat minus 31 kali 5. Jadi kita akan mendapatkan hasil di sini sebesar 182,2 kali 10 pangkat minus 34 kg meter sekon. Nah, kita dapat nilai delta P karena dicari di sini apa sih namanya itu, kemungkinan prediksi. Maka kita akan definisikan bahwa kemungkinannya delta X adalah H per delta P. H di sini dikatakan adalah konstanta Planck, 6,626 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon. Kita bagi dengan delta P, di mana delta P-nya adalah ini. Substitusikan, di mana delta P-nya adalah 182,2 kali 10 pangkat minus 34 kg meter per sekon. Di mana kita bagikan semua ini sehingga kita mendapatkan hasil sekitar 0,0364 meter. Itu dia. Next, nah di sini kita harus tahu bahwa rata-rata daripada lifetime of excited atomic states, persamaan umum daripada atomik dikatakan 10 pangkat minus 9 sekon. Apa namanya? Waktunya, ya. Di sini ada suatu garis spektral yang merupakan suatu peluruhan di mana secara umum sebesar 6000 Armstrong. Ya, di sini kita bisa mencari bahwa panjang gelombangnya berapa? Perubahan panjang gelombang di sini saat peluruhan dan sebelumnya. Di sini ada suatu delta T didefinisikan sebesar 10 pangkat minus 9. Jadi delta T kalau kita kali, atau delta T-nya lah, delta T adalah 10 pangkat minus 9 sekon. Terus data-data di sini lambdanya adalah 6000 Armstrong. Terus kalau misalkan 6000 Armstrong ini kalau kita ubah ke meter itu sekitar 6 kali 10 pangkat minus 7 meter. Dan juga kita harus mengetahui bahwa untuk energi itu definisinya sebagai Hc per lambda, atau kalau kita mau mendapatkan delta E juga adalah Hc per lambda kuadrat kita kali dengan delta lambda. Nah, kalau kita turunkan lagi untuk delta E, jadi delta E adalah dikali dengan delta T, itu ada dapatkan sebesar Hc per lambda kuadrat kita kalikan dengan delta lambda, kita kalikan dengan delta T. Ini harus sebanding dengan H per 2, dimana akan sama dengan H per 4 V. Nah, karena ini kan delta E dikali delta T. Nah, kalau kita mau mencari nilai delta lambdanya, maka kita definisikan bahwa delta lambda adalah lambda kuadrat, kita bagi dengan 4V C dikali delta T. Atau kita substitusikan lambdanya, kita substitusikan C dan ini seperti konstanta-konstanta lainnya. Lambda kuadrat yang didefinisikan sebagai 36 kali 10 pangkat minus 14. Maka kita akan dapatkan bahwa hasilnya delta lambda adalah 36 kali 10 pangkat minus 14 meter kuadrat. Kita bagi dengan 4pi dikali kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikali dengan waktunya 10 pangkat minus 19 sekon, itu 10 pangkat minus 9 sekon. Nah, sehingga untuk delta lambda kita akan dapatkan hasil sebesar 9,5 kali 10 pangkat minus 14 meter. Oke, demikian penjelasan saya mengenai 10 soal yang berkaitan dengan mekanika kuantum. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.